Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya akan membuat sebuah video praktek pembelajaran dalam rangka menyelesaikan tugas 10 lokakarya TPG tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Ya, pada pertemuan ini meskipun di masa pandemi, alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran dalam suasana tatap muka. Namun, dalam kesempatan ini saya tetap mengingatkan anak sekalian, mengimbau kepada kalian semua agar tetap memperhatikan protokol kesehatan. Tetap jaga kesehatan kalian, jaga imun kalian. Ya. Pada hari ini kalian sudah lihat di depan sana ada materi perilaku jujur. Namun sebelumnya kita membahas materi itu, terlebih dahulu saya mau mengecek anak sekalian yang di belakang sana dirapikan tempat duduknya dulu, dirapikan semua, ya seperti itu diinginkan. Nah, sebelumnya saya mau tanya, siapa yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan seperti ini terus setiap harinya Anda rajin ke sekolah, apalagi suasana semester tidak lama lagi. Ya, anak sekalian, di materi kita pada hari ini adalah materi perilaku jujur. Nah, untuk materi ini saya anggap materi agak mudah, bahkan mudah. Kenapa? Karena ini sudah menjadi kebiasaan kita sehari-hari, sudah menjadi kebiasaan untuk berperilaku jujur, untuk merupakan sesuatu perilaku yang terpuji. Kemudian, di materi ini kompetensi dasarnya adalah memahami cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Kemudian kedua, menyajikan cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Nah, memahami cara menerapkan perilaku jujur dan adil untuk hari ini yang kita bahas secara mendetail adalah perilaku jujur. Untuk materi adil, insya Allah akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Ya, inilah kompetensi dasar untuk materi kita pada hari ini. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Nah, ini menjadi patokan kita, tujuan kita dalam pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian jujur dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akan dapat mengidentifikasi manfaat perilaku jujur. Dan yang ketiga, setelah mengamati video, peserta didik dapat menjadikan contoh perilaku jujur dengan benar. Nah, di materi pada hari ini, anak sekalian sebentar untuk mencari apa pengertian dari jujur, apa manfaatnya jujur. Nanti kita akan gali melalui metode diskusi. Nah, untuk mengetahui apa contoh dari jujur, nanti Anda bisa saksikan melalui tayangan video yang akan diputarkan. Oke, selanjutnya. Nah, ini materi yang akan kita bahas, yaitu materi jujur, manfaat jujur, serta contoh perilaku jujur. Nah, untuk mencapai tujuan yang tadi Ibu sampaikan, Ibu akan membagi beberapa kelompok. Nah, masing-masing kelompok akan membahas tentang materi di atas. Nah, supaya untuk mengefisienkan waktu, yang kelompok sana, kelompok 1, yang di sana saya bagi kelompok 2, yang di sana kelompok 3. Oke, sekarang silakan menyatu dengan teman-teman kelompoknya, bergabung teman-temannya, supaya bisa membahas tentang materi ini mengacu kepada tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi. Oke, ya, terima kasih semuanya sudah pada menyatu, sudah duduk semua dengan sesuai kelompoknya. Nah, sekarang lihat gambar apa di depan sana. Masing-masing kelompok perhatikan gambar di atas. Kira-kira menurut Anda apa maksud dari gambar tersebut? Kaitkan dengan materi jujur. Nah, kalau sudah anak semua sudah mati, ya di sana yang bermain, dengan bermain di depan sana. Iya. Nah, sekarang ini tugas kalian. Diskusikan dengan teman kelompok Anda tentang pengertian jujur, manfaat jujur, contoh perilaku jujur di rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, sambil kalian berdiskusi, nanti juga Ibu akan tayangkan video ya, video pembelajaran yang terkait tentang perilaku jujur. Anda bisa menyaksikan, menyimak kira-kira contoh apa saja yang bisa Anda lihat terkait tentang perilaku jujur. Oke, selamat berdiskusi. Silakan. Ya. Nah, alhamdulillah setelah mendengarkan hasil presentasi dari masing-masing kelompok, nah sekarang Ibu bisa berikan apresiasi buat kalian semua. Terima kasih banyak karena Anda sudah mampu berdiskusi dengan penuh kerjasama. Nah, sekarang sebagai kesimpulan dan hasil pembahasan diskusi kalian, Ibu bisa menarik beberapa poin ya. Pengertian jujur. Jujur adalah upaya untuk selalu menyelaraskan perbuatan dan perkataan. Nah,
ini yang insya Allah akan kita selalu terapkan setiap harinya. Jadi usahakan apa yang kalian ucapkan, apa yang ada di hati kalian, dan apa yang Anda lakukan semuanya harus saling selaras, harus sama. Jangan lain di bibir kalian, lain juga di tingkah laku kalian. Jadi kalau kapan beda di mulut, beda di perkata, apa di perbuatan, berarti Anda kategorinya bukan orang yang jujur, pintar. Ya. Nah, berikut. Setelah saya menyimak hasil dari diskusi kalian, saya bisa menarik beberapa poin terkait tentang contoh perilaku jujur. Dan alhamdulillah poin-poin yang Anda sebutkan tadi semuanya kategori betul, dan ini yang saya ambil ya. Contoh jujur di rumah. Pamit jika ingin bepergian dengan alasan yang sebenarnya kepada orang tua. Ini luar biasa. Ini contoh yang Anda sebutkan tadi berdasarkan hasil diskusi luar biasa. Dan inilah yang harus Anda terapkan sebagai seorang anak. Setiap mau keluar dari rumah harus membiasakan diri untuk pamit. Izinnya mau kemana, usahakan izin yang sesuai dengan apa yang Anda lakukan. Misalnya Anda izinnya mau ke bermain misalnya, izin dengan bermain silahkan izin, tapi betul pergi bermain, bukan pergi bermain tempat, bukan kegiatan yang lain, misalnya pergi berkelahi misalnya, atau izinnya kerja kelompok, ya harusnya pergi ke tempat temannya kerja kelompok, bukan pergi main game online gitu. Jadi harus sesuai dengan apa yang Anda sampaikan kepada orang tua, itu juga Anda lakukan. Oke, Anda pintar. Hari ini Anda hebat dalam diskusi ini. Selanjutnya, tidak berbohong kepada adik, kakak, orang tua, dan anggota keluarga lainnya. Ya, oke anakku sekalian, Anda pintar sekali. Sebagai seorang adik, tidak boleh bohong sama kakak. Kakak juga tidak boleh bohong sama adik. Kenapa? Karena kalau kapan kakak bohong sama adiknya, yakin adiknya juga akan ikut sama kakak. Jadi antara adik dengan kakak harus saling jujur. Pintar. Oke, selanjutnya contoh jujur dalam lingkungan sekolah misalnya. Saling mengingatkan antar teman kelas demi kebaikan bersama. Ya, kalau misalnya temannya ada yang mau bolos, ingatkan tidak boleh bolos. Ada yang berkelahi, sampaikan tidak boleh berkelahi. Kalau boleh langsung larikan mereka. Tapi kalau misalnya mereka tidak mau mengindahkan, kalian punya saran, lapor kepada ibu guru, bapak guru. Nanti gurunya yang menyelesaikannya. Oke. Kemudian kedua, tidak mencontek ketika ujian. Nah, ini yang penting anak sekalian. Sebagai seorang anak sekolah, kita tidak boleh terbiasa nyontek. Nah, kapan nyontek berarti Anda tidak jujur. Kenapa? Iya, karena kenapa tadi? Tidak menyelesaikan dengan sportivitas. Oke, selanjutnya. Menepati janji yang sudah diucapkan merupakan contoh perilaku jujur di masyarakat. Ya, sebagai tetangga misalnya, kita harus saling menepati janji. Kalau memang hari ini janjinya besok mau pinjam misalnya ya, pinjam barangnya hari ini, besok dikembalikan, usahakan besok dikembalikan. Jangan menunda-menunda. Kenapa? Berarti Anda kategori tidak menepati janji. Oke, berikut contoh yang tadi saya sampaikan ini merupakan contoh dari kelompok berapa tadi ya? Kelompok 3. Ya, tidak mengadu domba warga dengan cerita bohong. Betul sekali. Kita tidak boleh mengadu domba. Ya, ngomong yang sebenarnya. Jangan suka menyampaikan ngomongnya di A lain, ngomongnya di B juga lain. Akhirnya antara A dengan B ketemu, berantem. Hanya apa? Kenapa dia berantem? Ulahnya si orang tadi yang suka mengadu domba. Bagus tidak seperti itu? Tidak kan? Iya, makanya jangan membiasakan diri suka menyampaikan cerita bohong yang bisa mengadu domba orang. Pintar, kelompok 3 memang hebat. Bukan cuma kelompok 3 ya, kelompok 1, 2 juga hebat loh. Semuanya sudah ada perwakilan contoh-contoh yang Anda sebutkan tadi. Oke. Nah, sekarang dari manfaat jujur yang Anda presentasikan tadi ada beberapa poin yang Ibu bisa ambil ya. Memang tadi banyak yang disebutkan, cuma ada beberapa poin yang Ibu ambil. Yang pertama, perasaan akan lebih tenang dan tidak was-was. Betul. Gimana kalau kita jujur? Nyaman kan? Tidak ada rasa takut ya. Kenapa? Tidak dikejar rasa takut, tidak dikejar rasa bersalah. Kenapa? Karena ngomongnya jujur, ngomong apa adanya. Gitu. Kemudian manfaat berikutnya mendapatkan empati dan simpati dari orang lain. Kemudian mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Serta terhindar dari munafik. Inilah 4 poin yang tadi yang kalian sudah diskusikan. Ini merupakan hasil diskusi kalian semua ya, yang cuma rangkumkan tadi serta contoh-contoh yang Anda sebutkan tadi itu merupakan hasil diskusi kalian berdasarkan dari pengamatan video yang Anda tonton tadi. Oke, anak sekalian,
sebagai kesimpulan pada materi ini bahwa kejujuran itu harus diutamakan dalam setiap pergaulan, baik di rumah, sekolah, maupun di masyarakat. Kemudian, kejujuran akan membawa pada kebaikan, sedangkan kebaikan akan membawa kepada surga. Mau masuk surga? Mau. Mari terapkan, membiasakan diri untuk berperilaku jujur. Oke, anak sekalian, sampai di sini ada pertanyaan? Semuanya jelas? Ada yang bertanya? Ya, ada? Jadi kalau memang tidak ada yang bertanya, berarti saya anggap materi kita pada hari ini saya anggap sudah selesai. Oke, sekian dan terima kasih. Namun sebelum saya mengakhiri semua pertemuan kita pada hari ini, saya akan berikan tugas kepada anakku sekalian melalui tugas proyek. Ya, nanti Anda mencari beberapa contoh yang ada di masyarakat terkait tentang perilaku jujur. Ya, contoh jujurnya di masyarakat, di rumah ataupun di sekolah. Kemudian nanti Anda identifikasi manfaatnya apa dari perilaku jujur yang mereka lakukan. Ya, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.